Mungkin bisa dikenalin dulu, namanya siapa, kuliah di mana, jurusan apa, dah. Nama gue Dian Fatma Taib dari jurusan Psikologi UI angkatan 2015. Kalau lo sendiri tuh dari mana sih asalnya? Gue dari namanya tuh Payakumbuh, kalau lo nggak tahu. Itu satu kota di Sumatera Barat, sekitar 80 kilo dari Padang, ibu kota Sumatera Barat. Sekolah itu dulu SMA tuh sekitar 13 kilo gitu, pakai motor. Alhamdulillah tuh dulu keterima kelas unggul gitu. Terus di kelas itu dapet wali kelasnya tuh paling gokil gitu di sekolah. Jadi dia tuh ngadain program jalan-jalan ke kampus-kampus gitu. Jadi kayak waktu itu kelas 1 kita nekat dari Payakumbuh ke UI, ITB, UGM pakai bus. Jadi kita naik bus dari Payakumbuh ke Jogja. Oke. Lumayan banget sih. Tunggu, itu sekelas? Iya. Sekelas? Dan biayanya dari? sendiri. Jadi kita nabung gitu dari awal. Oh, berarti itu study tour ya namanya? Iya, study tour yang nekat sekali. Gimana perasaan kamu waktu study tour? Gimana ya, itu kayak itu kan pertama kali datang ke UI tuh. Sebenarnya aku tuh awalnya minatnya tuh ke UGM. Jadi pas datang ke UI ya udahlah kayak sowan-sowan doang kan, lihat-lihat doang. Pas lihat-lihat terus alumninya banyak kan. Alumninya adalah beberapa gitu dari kelas-kelas unggul juga. Terus kayak ngerasa tapi belum tuh kayak enggak UGM, pokoknya UGM gitu. Iya. Terus pas ini ngelihat UI kayak kok alamnya bagus banget ya gitu, teduh rindang gitu. Sejak itu kayak ada opsi UI di ya udah. Terus pas ke ITB ya nggak niat lah ya, nggak ada jurusan yang dipingin juga. Terus pas ke UGM kayak alumninya kayak nggak ada yang nyambut. Terus kayak sejak itu kayak kayak UI aja deh gitu. Tapi jadi sejak itu dari kelas 1 sebenarnya udah kepikiran. Dari kelas 1 kamu udah cita-cita untuk masuk UI gitu? Udah pengen psikologi dari awal, cuman kan kelas 3 tuh banyak ini ya. Jadi kayak apa namanya? Ya kayak guru BK ya ngomong lalala teman apa, jadi banyak pengaruh juga. Tapi akhirnya ya milih psikologi. Berarti kamu dulu IPA IPS? Nah waktu kelas unggul tuh kan gak ada IPS. Gak ada IPS, IPA kan. Jadi pas kelas 1 aku pindah ke kelas 2 ke kelas biasa IPS. Itu susah banget sebenarnya pindahnya, kayak nggak banyak yang ngizinin gitu, kayak bahkan sekolahnya jangan deh ini kayak jangan gitu. Tapi aku ngerasa nggak bisa, kayak ya anak IPS juga pantas kok masuk udah masuk sekolah bagus nanti gitu. Pas itu udah nggak bisa tuh, jadi aku jalanin lah IPA selama seminggu. Sampai sudah setelah seminggu orang udah beli buku semua, aku nggak pernah beli buku. Gue nggak mau di sini. Terus kayak udah kan, gila nih nggak bisa dibiarin. Tuh pagi-pagi aku pergi ke BK, terus bilang, "Bu, saya mau pindah ke kelas IPS." Terus pindah, terus ibu kayak, "Hah?" Terus kayak, "Iya Bu, ibu kalau ibu nggak pindahin saya, ibu berarti ngancurin masa depan saya." Terus ibu langsung kayak, oke. Terus langsung nyari kertas gitu kayak, "Oke, Dian Fatma Taib pindah ke kelas IPS mulai hari ini." Terus kayak, iya, terus pakai surat itu tuh kayak di kertas burem. Tau gak sih matematika ada buremnya? Pakai kertas itu aku jalan ke kelas IPS 1 kayak, "Bu, saya udah pindah." Langsung masuk kelas IPS sejak hari itu. Terus teman-teman kamu gimana tuh responnya? Gimana ya? Ya awalnya kayak ada yang apa sih ini orang baru gitu, kayak tiba-tiba masuk kelas gitu. Terus kayak ada yang ngerasa kayak ya peluang mereka untuk ini semakin berkurang kayak gitu-gitu, ada yang kesel juga gitu. Tapi rata-rata gampang sih, enak penyesuaian sama anak IPS tuh, kayak santai banget. Gaul ya? Ekspektasi orang mungkin terhadap anak IPA tuh tinggi, jadi ada kompetisinya lebih kerasa sih. Kalau di IPS kayak udahlah ayo aja gitu. Terus sebenarnya aku yang agak kesel itu adalah orang tuh underestimate anak IPS itu. Jadi aku bertekad sejak aku nginjakin kaki di kelas itu, gila lo nggak boleh ngeremehin nih IPS 1 gitu. Oke, sombong banget ya, padahal nggak tahu mau ngapain. Dulu ada saingan nggak sih yang pengen masuk psikologi juga? Ada dari kelas IPA. Iya, temen di kelas 1 dulu, gitu kan. Terus pas udah ini kan tahu tuh, kalau udah lihat-lihat kan kalau IPS kalau psikologi UI itu IPS. Terus kayak pas itu langsung kayak dasar nih anak-anak. Kalau mau dari dulu pindah dong sih. Kenapa baru sekarang gitu kan. Udah kayak kalau ngambil ya udah kita bersaing sehat aja gitu. Paling keras tuh dari sekolah sih awalnya. Jadi kayak dari sekolah itu baru satu apa anak IPS yang pernah masuk UI, dan itu udah lama banget. Terus kayak pernah tuh ke BK kan, terus guru BK-nya bilang kayak, "Kamu serius nih mengambil ini?" Gitu. Tahu kan drama-drama BK.
ngerasain juga kok. Iya kan? Makanya. Terus dia bilang kayak ini tuh saingannya banyak bla 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 kayak oh iya Bu. Ya udah nggak apa-apa Bu. Sombong banget kan. Kayak ya udah gitu, kalau apapun yang terjadi terjadilah gitu. Dari sekolah itu terus kayak apa namanya itu kan saya alumni dari IPS-nya belum banyak. Dari orang tua ada sih kayak dia bilang udahlah jangan jauh-jauh ngapain gitu, di Unan aja sana gitu. Unan tuh di Padang, jadi salah satu yang paling yang bagus juga lah di Sumatera Barat. Tapi nggak tahu kenapa itu tuh nggak cukup gitu loh untuk menghancurkan mimpi-mimpi itu. Iya jadi kayak udah terserah orang mau apa, yang penting aku mau ini gitu. Ya kita diraguin bahkan sama orang terdekat kita kan itu. Sekarang kita saingan sama temen dekat kita juga. Tapi balik lagi, kalau aku percaya kalau kita yakin ya udah nanti biar keyakinan itu yang membawa kita. Iya ya alhamdulillah waktu itu aku doang. Kamu doang? Iya. Tapi ada yang milih UI banyak? Ada. Dari anak IPA yang unggulan-unggulan? Ada. Ada? Alhamdulillah ya itu, ya Allah tuh emang Tuhan mah baik. Iya. Terus aku juga nggak percaya sih. Alhamdulillah aku kan lulusnya SNMPTN. Jadi apa ya, satu-satunya lagi kan. Jadi waktu itu di sekolah benar-benar aku tuh waktu pengumuman tuh lagi tidur gitu. Terus kayak tiba-tiba apaan sih, dia berisik banget. Terus kayak ping semuanya kan. Oh notif. Iya kayak notif lain kayak Bunda selamat itu kan. Terus kayak apaan nih selamat gitu kan. Mana sih sinyal susah banget kan di komplek aku itu, jadi nggak ada internet gitu. Pertama tuh waktu mereka bukain punya kamu? Atau? Iya mereka tahu. Jadi tuh udah keluar di sekolah bahkan udah keluar yang semuanya gitu. Aku belum lihat. Jadi kayak karena saking nggak ada internetnya gitu. Iya jadi kayak udahlah nanti malam juga bisa, besok orang semangat gitu kan. Aku udah kayak udah bawa dalam mimpi saja. Aku agak yakin sih waktu itu. Jadi sampai aku saking ini sombong banget ya kayak gak usah daftar gak usah daftar kayak bimbel dulu deh kayak, karena ngerasa insya Allah gitu kayak. Punya beban gak sih karena ngerasa kamu adalah harapan dari semua orang gitu? Ya lumayan sih. Jadi pas masuk UI awalnya ya euforia lah kan, semester 1 kayak wah kayak akhirnya jaket kuning cuy. Aku baru sadar kayak pas itu tuh aku bener-bener langsung apa ya, secara fisik tuh langsung kayak jerawatan banget, langsung kayak oh ternyata itu respon stresnya kayak gitu. Jadi memang apa ya ditambah beban adaptasi, tambah lagi kalau pulang kayak ngerasa kamu tuh kamu tuh ditanya kayak soal kamu tuh udah ngelakuin apa aja kayak padahal belum ngapa-ngapain juga gitu. Akhirnya walaupun kamu ekstrovert tingkat 80%, 100%, tapi ketika itu daerah baru, orang-orang yang berbeda dengan yang biasa kamu temui, wah itu ternyata menguras segala-galanya juga sih. Menguras tenaga, pikiran, emosi, segala deh. Jadi yang aku bilang itu kayak semester 1 masih euforia tuh, pulang masih kayak ya senang lah, walaupun agak stres juga sih waktu awal-awal masuk. Terus semester 2 tuh ngerasa kayak gila pengen pulang aja. Udah kayak mulai ngerasa oh ternyata kayak gini ya sendirian itu. Iya benar-benar ngerasa mulai ngerasa kesepian. Iya dan apa ya kayak benar-benar semua tuh harus diperjuangkan sendiri gitu. Kayak ya kamu punya orang tua kamu di ujung telepon, tapi yang kamu hadapin semua tuh tergantung kamunya gitu. Terus juga dari apa ya sistem akademisnya juga kan di sini tuh bener kayak ya udah terserah lo mau masuk kalau enggak gitu, gak ada yang peduli. Kalau bener kamu tuh perjuangkan hidup kamu sendiri gitu, jangan harap orang ada yang ini, karena orang juga struggle dengan hidup mereka. Itu yang asam akademis mulai ngerasa sendiri. Terus orang-orangnya juga heterogen banget kan, kayak ya banyak lah hal yang dulu aku kayak rasa itu tabu banget, terus kayak sekarang wah ternyata ini ada di sini. Tabu tuh maksudnya apa nih? Ya banyak lah hal-hal yang misalnya jarang ngelihat cewek ngerokok, saya tiba-tiba sini ada ya ternyata. Tapi itu bikin apa ya, bikin cakrawala berpikirnya jadi lebih luas sih. Jadi kayak berarti lebih gimana cara beradaptasi dengan dengan orang yang mungkin beda sama kita secara value, secara latar belakang. Itu seru banget sih sebenarnya. Walaupun tidak mudah, tapi alhamdulillah udah terlewati lah masa-masa berat itu. Apalagi sekarang kan semester 8, nih kapan lulus ya? Kan masuk UI susah ya, apalagi keluarnya. betul.
Jadi sering ditanya, ya itu sih kayak gimana kuliahnya, seru gak gini. Ya sebenarnya secara apa ya, secara belajarnya seru sih, kayak itu ilmu baru dan wah gila, kayak keren banget rasanya bisa mempelajari ini sama orang-orang hebat lainnya juga. Apalagi di UI apa ya, alhamdulillah ya, kayak apa ya, organisasi dan banyak kegiatan sosial gitu membantu banget sih. Tapi mereka mengharapkan kamu kembali ke Payakumbuh. Kemarin waktu, jadi aku akhirnya kemarin milih magang di Payakumbuh. Oke. Di pemberdayaan perempuan, perlindungan anak di dinas kan. Terus ya ketemulah orang-orang yang waktu SMA sering kayak ngisi-ngisi gitu. Saya bilang kayak, dia di mana sekarang? Oh di psikologi. Teh lagi. Oh di mana? Oh, di Bandung. Di Bandung. Di psikologi UI lala. Oh iya, nanti kalau lulus jangan lupa pulang ya. Kayak ini kita udah ada nih, kalau Dian mau ini kita bisa fasilitasi bla bla bla. Ya cukup apa ya, tawaran cukup banyak lah kalau pulang. Tapi ya nggak tahu kan nanti gimana. Itu ngerasa kayak apa ya, membiasakan diri lagi. Kayak dulu waktu SMA rasanya semua orang tuh bisa disapa gitu. Tapi sekarang kayak di sini ya kamu tuh kembali lagi menjadi cikal gitu loh. Kayak kamu tuh mulai semua dari awal. Kamu nggak mungkin kenal semua orang semua orang nggak mungkin kenal kamu. Jadi harus apa ya, harus banyak-banyak penerimaan diri gitu lah, kalau kamu memang mulai ini dari awal lagi gitu. Terus oh ya, untuk segi biaya sendiri menurut kamu kuliah di UI mahal atau enggak ya? Enggak sih alhamdulillah, karena aku juga ngebandingin sama teman-teman di aku juga apa, waktu di OSIS anak-anaknya juga nyebar-nyebar gitu. Alhamdulillah pas masuk UI dapat BOP-nya enggak, ya waktu itu dapatnya seperti yang paling tinggi. Terus karena orang tua aku dua-duanya PNS, tapi bisa nego alhamdulillah. Jadi karena kakakku waktu itu lagi ke kuliah juga, jadi nego alhamdulillah. Terus pas setiap orang nanya kuliahnya berapa, kayak segini, itu kayak murah banget gitu, kayak iya. Emang sih ngerasa itu nggak terlalu berat sih untuk ukurannya. Biaya alhamdulillah banget. Jadi sebenarnya tuh orang-orang yang mungkin kurang mampu, mereka pengen kuliah di UI, menurut kamu bisa nggak sih? Wah gila, itu aku tuh udah kayak itu kata-kata wajib kalau promosi ke sekolah-sekolah tuh. Ibu jangan khawatir ya. Karena apa ya, gila tahun 2019 masih mikirin apa ya, masih ngerasa uang jadi hambatan tuh kayak so yesterday men. Serius, apalagi UI dengan sistem BOP ya, berkeadilan. Ya kamu bisa nego, kayak kamu ada apa di tahun itu kamu bisa nego lagi gitu. Dan aku ngerasa ya itu, jangan pernah jadiin biaya hambatan kamu ngeraih cita-cita kamu. Yang penting itu masuk dulu ya. Penting masuk dulu. Biaya itu belakangan. Biaya belakangan. Dan lagian banyak beasiswa. Aku tuh sampai ngerasa, dulu tuh ngerasa waktu kakak-kakak dari UI datang ke sekolah aku terus bilang, kamu tuh kalau di UI minta terserah kamu sebenarnya, kamu tuh mau jajan berapa tuh tergantung kamu gitu. Kayak masa sih gitu. Bohong gitu. Anaknya agak-agak skeptis gitu. Tapi pas di UI ngerasain kayak, wah setiap kali buka apa ya, kayak apa sih beasiswa UIAC itu kayak gila bener juga. Beneran itu kayak ya beberapa kali sempet dapat beasiswa gitu dan ngerasa ini kebantu banget sih. Dan bener kamu tuh kuliah tuh bener kamu tuh megang kendali terhadap kamu tuh mau jadi apa, kayak gimana kuliahnya terserah kamu gitu. Mungkin terakhir ada pesan nggak buat mereka nih yang dari anak daerah dan pedalaman tapi pengen masuk UI? Apa ya, sebagai sesama ya. Yang penting yakin sih. Yakin kalau kamu apa ya, sebenarnya gini, kalau kamu aja nggak percaya sama mimpi kamu, gimana Tuhan mau ngabulin itu gitu loh. Jadi yang penting kamu yakin dulu, kamu hilangin tuh semua faktor-faktor kayak nanti adaptasinya gimana, uangnya gimana, restu orang tua, semua tuh bisa, bahkan restu orang tua pun bisa dimanipulasi ya. Yang tadi awalnya nggak mau gitu ya. Iya, yang penting tuh kamu percaya, kamu yakin dulu sama mimpi kamu. Kalau kamu udah yakin, kamu akan nemuin jalan yang situ. So, yang penting ya harus diakui kalau adaptasi emang gak mudah, tapi itu proses yang bikin kamu dewasa. Yang penting yakin sama cita-cita sendiri ya. Kalau kamu yakin, gimana orang lain mau yakin gitu. Sadualah yo anak rantau dimanapun berado. Makasih lah nonton video Iko. Semoga semakin semangat meraih cita-cita. Tunggu video-video Rifki selanjutnya.